Kalau kita pernah dengar, mungkin Mas Andre juga pernah dengar, kita ada istilahnya 20-20-20 rule. Oke, satu fakta, main gadget sambil rebahan itu bisa memicu mata minus. Beritanda, beragam info, mata undaan. Selamat datang di podcast Beritanda, beragam info mata undaan, menyajikan beragam informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Bagi kenca sehat yang ingin mendengarkan audio file Beritanda, bisa berkunjung ke akun Spotify kami, dan kenca sehat juga bisa menyaksikan tayangan Beritanda di akun YouTube kami, Rumah Sakit Mata Undaan. Tidak lupa juga selalu kita mengingatkan untuk kaca sehat untuk likes, comment, subscribe, dan juga share video ini untuk informasi kesehatan dari Rumah Sakit Mata Undaan. Kalau kita berbicara mengenai era digital kali ini, seperti yang pernah kita ketahui, yaitu semua orang kerap kali terpaku pada gadget yang dimiliki kita masing-masing, mulai usia anak hingga dewasa. Keseharian kita ini selalu didominasi dengan penggunaan perangkat pintar ini. Tahukah kaca sehat kebiasaan tersebut justru dapat memberikan dampak yang negatif bagi mata kita. Mata yang selalu terpaku pada layar gadget tersebut ini dapat menimbulkan berbagai macam gangguan penglihatan. Yuk kita bahas hal ini lebih mendalam lagi dengan topik gadget versus mata, langsung bersama narasumber kami yaitu Dr. Yuniarsara Ningtyas, spesialis mata. Halo dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela kesibukan yang sangat luar biasa ya dok ya. Terima kasih juga udah mengundang saya hari ini untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Berbicara mengenai era digital, gadget versus mata. Kayak agak sedikit menakutkan ya judulnya, gadget versus mata. Sebelum kita akan membahasnya lagi, Dr. Tias, pertama kali bangun tidur, apa yang dilakukan? Pertama kali lihat anak pastinya ya. Lihat anak, bukannya samping gadget ya? Enggak, alhamdulillah sih enggak. Jadi lihat samping anak ada enggak ya di sana. Kalau kita tadi ngomongin soal era digital sekarang ini, banyak orang yang memang tidak bisa terlepas dari gadgetnya masing-masing. Ini berbahaya atau enggak sih dok? Oke, jadi kalau misalnya ngomongin berbahaya atau enggak, kita nggak bisa melihat itu sebagai suatu hitam putih ya tentunya. Betul. Dan gadget ini nggak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Dan itu memang mau nggak mau, karena semua kerjaan ada di situ, termasuk urusan pribadi, misalnya keluarga, atau misalnya istri, suami, pacar, semua kita komunikasi lewat gadget ya sekarang. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan bahaya atau enggak, tinggal kita yang make nih, penggunanya gimana, penggunaannya sudah bijaksanakah? Ya itu kalau misalnya penggunaannya sudah dengan bijaksana, saya rasa dengan adanya gadget akan sangat membantu sih. Gunakan gadget secara bijaksana. Iya. Tergantung dari kegunaannya seperti apa. Betul. Terpaku terus. Karena nih dok, keluhan apa saja sih dok kalau misalkan kita selalu berinteraksi dengan gadget itu, kita nggak ada waktu berhenti. Kayaknya seluruh hidup kita, seluruh waktu tercurahkan untuk gadget. Ya, betul sekali. Kalau untuk hal-hal yang bisa terjadi sebagai efek samping penggunaan gadget yang berlebihan, kita mengenal ada namanya dalam dunia medisnya, kita sebut juga dengan digital eye strain, atau juga ada yang menyebutkan dengan computer vision syndrome. Jadi keluhan-keluhannya seperti apa sih? Biasanya pasien-pasien akan mengeluhkan matanya kering, rasanya mengganjal, tidak nyaman, kok keluar air mata terus ya dokter, atau nyeri di sekitar mata, atau bahkan nih sampai bisa kayak leher, punggung saya rasanya nggak enak kayak gitu. Itu merupakan beberapa tanda bahwa mungkin pasien mengalami digital eye strain. Walaupun tentu kita nggak bisa self-diagnose ya, harus melakukan pemeriksaan ke dokter, ke ahlinya tentunya. Berarti ngaruhnya banyak ya dok ya? Tidak hanya ke mata, terus juga ada nyeri kayak otot di belakang kepala gitu. Betul. Gitu. Tapi saya pernah baca-baca nih dok, ternyata dalam gadget itu sendiri, itu ada bahayanya yaitu blue light, cahaya biru. Ya. Nah, ini nih, saya pertama kali baca, waduh, kok agak ngeri sekali dengan apa yang ada di dalam gadget itu sendiri. Nah, ini dampaknya apakah berbahaya sekali sih dok?
Kalau kita bicara blue light, memang kalau sekarang marketing banyak ya, kacamata, ada filter blue light gitu. Dengan harga yang bervariasi juga, mulai anak-anak sampai untuk yang orang dewasa juga ada. Cuman menariknya kita harus melihat studinya, bagaimana penelitian yang ada tentang blue light ini. Dan ternyata untuk bukti ilmiah bahwa blue light itu berbahaya untuk mata, itu masih belum cukup. Jadi apabila kita lihat ada suatu penelitian yang menilai bagaimana sih paparan sinar, kalau untuk kita bicara sinar dari itu yang berbahaya untuk mata adalah ultraviolet A dan ultraviolet B. Dan di situ dihitung tuh dari HP, dari komputer itu seperti apa paparannya. Dan ternyata nggak ada sinar yang berbahaya seperti yang digembor-gemborkan. Jadi memang hingga saat ini untuk blue light bisa menyebabkan kerusakan pada mata, bukti-bukti ilmiahnya tidak cukup. Belum ada yang bisa membuktikan secara ilmiah. Berarti kalau misalkan ada keluhan, misalkan mata kering, terus rasanya nggak enak, apakah ini gara-gara gadget yang saya lihat, mendingan konsul langsung ke dokter spesialis mata? Oke, jadi gini, kalau misalnya kebanyakan lihat gadget, kita di depan komputer lama, ngerasanya ganjal, itu ada penyebabnya. Jadi kalau kita perhatikan orang, kita biasa lagi ngobrol gini atau biasa itu pasti kita akan blink ya, mengedipkan mata. Dan mengedipkan mata itu manfaatnya banyak, yaitu untuk memberikan istilahnya pelumas ke permukaan bola mata. Karena kalau pelumasnya kurang, kita bisa mengalami kondisi mata kering. Jadi matanya mengganjal. Nah, orang-orang yang berada di depan gadget dalam jangka waktu yang panjang, entah itu komputer, HP, tablet, secara tidak sadar, unconsciously, mereka itu berkurang kedipannya. Jadi semakin kurang berkedip itu juga harus hati-hati juga ya? Betul, jadi karena mereka kan fokus ya. Kita kalau lihat HP, lihat apapun kita fokus, benar-benar secara nggak sadar ada tuh penelitian yang ngitung orang yang berkedipnya di depan HP, di depan komputer itu jadi berkurang. Makanya kita kalau misalnya udah kerja lama atau lihat HP lama, kita harus membuat conscious effort gitu bahwa kita harus berkedip agar matanya nggak kering. Nah itu tadi mungkin Kaca Sehat juga merasa pernah bekerja terus melihat gadget atau perangkat pintarnya gitu kan. Coba dicek lagi, kalau misalkan jarang berkedip, istirahat sejenak ya dok ya. Yes, betul sekali. Dan kalau kita pernah dengar, mungkin Mas Andre juga pernah dengar, kita ada istilahnya 20-20-20 rule. Apa tuh ya? Jadi kalau misalnya kita udah bekerja di depan komputer atau habis lihat HP 20 menit, usahakan untuk istirahat. Istirahatnya berapa lama? 20 detik cukup. Jadi nggak bisa ya alasan ke bosnya, oh saya harus ini nih istirahat dulu gitu. Benar. Hilang 3 jam nggak bisa. Karena rule-nya cuma 20 detik cukup. Jadi 20 menit kita aktivitas di depan gawai. Kita istirahat 20 detik untuk melihat yang jauh. Melihat jauhnya itu sekitar 20 feet. 20 feet kalau kita konversi kira-kira 6 meter lah. 6 meter. Berarti tidak boleh dibalik ya Kaca Sehat, bukan 20 detik melihat gadget, 20 menitnya istirahat. Ya, jangan sampai terbalik seperti itu. Baik, dok, sekarang kita masuk di mitos atau fakta. Banyak juga yang ditanyakan sama semua orang, mungkin Kaca Sehat juga punya pemikiran ini mitos atau fakta sih ya. Kita butuh konfirmasi langsung dari Dokter Tias nih ya. Mana mitos, mana yang fakta? Sering melihat gadget atau gawai itu bisa membuat mata kita juling. Kalau untuk mata juling sih tidak dipengaruhi oleh melihat gadget per se ya. Jadi nggak secara langsung mempengaruhi seperti itu. Jadi jawabannya sih itu lebih ke mitos. Mitos atau fakta, sering melihat gadget bisa membuat mata kita kering. Itu tadi udah kita bahas ya di awal ya. Jawabannya itu fakta. Dan yang ketiga, mitos atau fakta, main gadget sambil rebahan itu bisa memicu mata minus. Nah, ini yang perlu kita jelaskan lebih lanjut nih. Kalau misalnya dengan rebahan itu perlu kita lihat konteksnya. Sebenarnya kalau kita rebahan tapi jaraknya jauh, jadi jarak yang direkomendasikan itu sekitar 30 cm
paling nggak. Jadi nggak boleh tuh lihat deket banget, paling nggak 30 cm. Oh nggak bawa penggaris dok, gimana ngukurnya gitu ya. Paling nggak, nah betul. Ada istilah satu hasta ya, jadi setangan lah kira-kira. Jadi nggak boleh terlalu dekat, paling nggak kita jauhin. Kalau tangan kan pasti gampang ya ngukurnya, setangan kita masing-masing. Dan kalau misalnya dengan berbaring lalu jaraknya memenuhi persyaratan, sebenarnya itu tidak bermasalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah seringkali kita melihat ponsel kita di kamar dengan cahaya yang temaram, lalu ngelihatnya dekat sambil baringan. Nah, itu yang bisa menimbulkan masalah. Karena apabila kita menggunakan gadget kita, gawai kita, pastikan brightness-nya itu juga mencukupi. Jadi ketika kan kita ada screen, pasti ada brightness levelnya ya, dan juga ada ambience light-nya. Kalau di sekitar kita itu lebih redup dibandingkan screen kita, itu yang terjadi di kamar ya. Kalau misalnya mau tidur sambil enak, maka mata akan berusaha keras untuk bisa melihat. Ya, jadi itulah yang akan membuat masalahnya. Sehingga pastikan antara screen dengan ambience lighting itu kira-kira sama. Makanya sekarang kalau kita pakai ponsel yang udah generasi terkini, dan saya yakin pasti teman-teman ponselnya udah bagus-bagus ya. Canggih. Itu udah diatur secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita malam cahayanya nggak terlalu terang, dia pasti brightness levelnya akan berkurang. Betul. Ya. Penyesuaian ya. Yes, dark mode kayak gitu. Nah itu akan membantu kita sebenarnya. Ya, tapi tetap kalau misalnya gelap banget di kamar mau tidur, nah itu yang bisa bermasalah. Dan kadang kalau kita berbaring, cahaya itu tidak tersebar secara merata nggak sih? Jadi kayak oh lampunya di mana, kita berbaring di mana, itu yang menjadi masalah dan bisa membuat mata kita cepat lelah. Tuh, jadi diperhatikan ya Kenca Sehat. Kalau misalkan Anda ngecek handphone di dalam ruangan, diperhatikan juga pencahayaannya. Betul. Wah luar biasa ya dok, terima kasih loh semua penjelasan yang sangat luar biasa ini. Bun, pastinya Kenca Sehat seru lah pembahasan kita pada episode hari ini. Semoga saja hal yang sudah disampaikan oleh Dr. Tias ini dapat menambah kepekaan kita. Ya kan, peka terhadap bagaimana mata kita bekerja. Apalagi dengan gawai-gawai yang sekarang tidak bisa lepas dari kita ya dok. Iya, pasti jadi bagian hidup kita. Dan satu lagi Mas Andri, saya sebagai ibu juga pengen ngasih tips nih buat ibu-ibu di luar sana, bahwa kalau misalnya kita memberikan HP ke anak kita atau gadget ke anak kita harus benar-benar perhatikan nih. Perhatikannya gimana? Kalau berdasarkan rekomendasi, sebenarnya gadget buat anak-anak tuh nggak yang benar-benar dilarang. Kecuali memang umur usia 0 sampai 2 tahun gitu. Kalau udah usia 3, sebenarnya boleh diberikan gadget, nonton boleh dengan pengawasan orang tua, dan waktunya nggak boleh lama, yaitu sekitar 1 jam. Oh ada batas waktu tersendiri. Ada batas waktu tersendiri. Dan dalam 1 jam ini saran saya untuk ayah bunda di luar sana. Ini sudah dapat sebutan gimana dok? Coba. Ayah-bun nih. Bahwa untuk screen time ini bisa dibagi waktunya. Jadi bukan berarti boleh nih anak saya sudah boleh nonton 1 jam. Oh ya udah dilosin aja sejam. Sebaiknya enggak, karena itu juga bisa bikin mata anaknya lelah. Jadi paling enggak kita bagi nih 1 jam dalam sehari. Oke, 20 menit pagi ya, 20 menit siang, atau 20 menit lagi sore abis mandi. Jadi itu merupakan strategi yang bisa kita gunakan juga. Dan juga jangan lupa bahwa untuk layar yang kecil itu juga bisa membuat mata cepat lelah. Jadi kalau untuk anak-anak baiknya nggak pakai layar yang kecil, HP gitu jangan. Jadi kayak tablet. Yes, tablet atau TV sekalian. Kalau TV kan TV kita pasti lihatnya jauh kan. Gak mungkin kita TV sambil berdiri, capek juga gitu. Jadi kalau TV pasti dia duduk santai. Itu lebih direkomendasikan sih daripada harus HP. Kalau HP kan kecenderungannya lebih dekat ya lihatnya. Gitu. Dan memang kita harus peka Kenca Sehat gitu kan. Selalu menjaga kesehatan mata. Karena mata adalah aset yang sangat berharga. Betul sekali. Wow, terima kasih untuk Dr. Yunia Saraning Tias, spesialis mata. Terima kasih sudah bersedia untuk mengisi podcast
Beritanda pada hari ini. Dan memang nantikan kembali podcast Beritanda selanjutnya dan ikuti segala informasi terupdate dari media sosial Rumah Sakit Mata Undaan lainnya. Akhir kata saya Andre, terima kasih sudah menyaksikan Beritanda. Dr. Dias, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Sekali lagi semoga bermanfaat ya. Yes, salam mata sehat. Sampai jumpa.